Tes, tes, tes. Oke, standby. 3, 2, 1. Hai, selamat pagi pemirsa Tribun Sumsel dan Sri Poko TV. Berjumpa kembali bersama saya Ais Ratna di Sumsel Virtual Fest 2020. Pagi hari ini, seperti biasa, kami sudah mengundang narasumber-narasumber yang terhubung secara virtual dan ditayangkan secara live di Facebook dan Instagram Tribun Sumsel dan Sriwijaya Post. Hari ini kami sudah kehadiran Dr. Mary Sulastri. Halo dok. Halo Apa semuanya. kabar dok? Baik. Ya, Dr. Mary Sulastri ini sebagai educator dan praktisi kesehatan ya dok ya? Ya betul. Oke, jadi pada pagi hari ini kita bersama Dr. Mary Sulastri akan membahas, berbincang-bincang bagaimana melindungi diri untuk bersiap menjalani new normal. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Sumatera Selatan, ibu kota Palembang ini juga termasuk salah satu provinsi yang akan melakukan new normal setelah melakukan PSBB ya dok ya. Dok, kita berbicara mengenai new normal ini, bagaimana kalau kita bahas duluan nih mengenai kesehatan di masa pandemi seperti ini dok. Kalau dokter melihatnya selama ini gimana nih dok? Jadi memang saat ini ya kalau kita lihat selama pandemi ini banyak sekali hal yang tidak terduga ya. Jadi jumlah pasien yang positif bertambah luar biasa dengan cepat. Kemudian pasien-pasien yang ODP juga banyak. Jadi pertumbuhannya lumayan cepat. Awalnya cuma terkonsentrasi di Jakarta, tapi sekarang kayaknya sudah di luar Jakarta sudah banyak gitu. Jadi memang banyak perkembangan-perkembangan yang tidak terduga. Nah, terus mungkin kenapa namanya normal itu muncul ya? Karena mungkin berdasarkan kalau dari kata Prof. Amin Subandrio yang dari Eijkman, jadi lembaga Eijkman, lembaga biologi molekuler Eijkman, dia mengatakan bahwa virus SARS-CoV-2 ini, jadi mungkin harus masyarakat harus tahu juga, nama virusnya sebenarnya SARS-CoV-2. COVID-19 itu adalah nama penyakitnya, infeksi yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Jadi virusnya namanya SARS-CoV-2, infeksinya namanya COVID-19. Ya. Nah, virus SARS-CoV-2 ini menurut Prof. Amin Subandrio sendiri itu akan tetap ada lah ya. Jadi akan lama, maksudnya tidak mungkin hilang dalam waktu yang cukup lama. Jadi sehingga kita tuh harus bisa beradaptasi lah dengan hidup berdampingan dengan virus tersebut. Karena kan kita nggak mungkin selamanya PSBB, nggak mungkin selamanya kerja di rumah ya. Roda ekonomi tidak akan berputar. Nah, jadi makanya kenapa kita harus mulai siap-siap dengan new normal ini. Jadi bagaimana kita hidup berdampingan dengan virus tersebut, tapi tetap aman terhadap terpapar virus tersebut. Jadi kita tetap melindungi diri kita supaya jangan sampai terpapar virus tersebut. Jadi kuncinya sebenarnya di situ. Supaya roda ekonomi tetap jalan terus. Kalau enggak bisa ya. Kayaknya kita lihat akan berat gitu. Nah, mungkin itulah. Karena memang sebetulnya kalau ngomongin soal virus, dimanapun banyak virus ya dok ya? Betul, virusnya ini sebenarnya banyak sekali ya virus yang ada di sekeliling kita ya. Cuman mungkin karena ini sesuatu yang baru, dan penyakitnya juga jenisnya berbeda, jadi pneumonia yang disebabkan oleh SARS-CoV ini juga sedikit berbeda. Bentar, Kak. Oke. Nah, seperti yang kalian lihat, 1, 2, 3. Di Poko TV, jadi di depan saya ini nggak cuma Dr. Mary aja nih. Dr. Mary akan menjelaskan nih bagaimana kita juga harus hidup berdampingan dengan virus-virus ya. Tapi bagaimana juga kita melindungi diri. Nah, di depan saya ini ada sabun antibakteri, sabun mandi antibakteri betadine. Jadi untuk pemirsa Tribun Sumsel dan Sri Poko TV, saya mau mengingatkan 20 komen pertama akan mendapat sabun antibakteri dari betadine. Ini juga sebagai salah satu upaya pencegahan ya dok ya, supaya melindungi diri kita juga ya dari bakteri. Oke, kita lanjut dokter. Dok, ngomong-ngomong, kalau soal kebersihan itu kan adalah kebiasaan, habit ya dok ya. Nah, kalau dokter sebagai praktisi kesehatan melihat mungkin udah banyak korban jatuh atau korban yang memang terpapar virus ini, apakah memang karena kebiasaan katakanlah orang Indonesia ini masih terbilang cukup belum disiplin seperti itu? Bisa dikatakan seperti itu ya, karena kita lihat dari berita-berita juga ya, masih banyak orang yang menganggap remeh ya protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Padahal kita tahu protokol itu pun dibuat berdasarkan
kondisi atau berdasarkan supervisi dari WHO juga, karena sebenarnya semua mengacu pada WHO. Jadi protokol kesehatan seperti social distancing, kemudian respiratory hygiene, hand hygiene itu adalah sesuai dengan protokol dari WHO, kemudian diadap di Indonesia. Nah, tapi kalau kita lihat banyak sekali yang kayak PSBB lah, banyak yang masih belum bisa menjalankan dengan baik ya, masih menganggap remeh. Nah, itu mungkin menjadi salah satu juga pencetus ya, dengan angkanya lumayan tinggi. Nah, mungkin kalau bicara tentang itu sebenarnya ada slide yang bisa saya tampilkan kalau mau bicara tentang kesehatan. Apa sih yang harus kita lakukan untuk new normal tadi ya? Mungkin lebih enak kalau saya pakai slide, boleh ya? Boleh, silakan dok. Oke, berarti saya share slide aja. Sorry, sebentar. Boleh di-share dari saya karena di sini hostnya masih dari hostnya masih tidak bisa sharing dari saya. Boleh di-share dari Dr. Mary. Sebentar dok ya. Nanti kita akan sambungkan. Sembari kita sambil menyambungkan ini dok, mungkin kan tadi karena masyarakat masih menganggap remeh gitu ya dok ya. Apakah memang juga karena kurangnya sosialisasi, dok? Kalau saya lihat sosialisasi, kementerian juga sudah banyak melakukan banyak sosialisasi ya, terkait new normal ini juga banyak. Jadi banyak sekali kalau kita lihat ya di Facebook dari Kementerian Kesehatan, kemudian di sosial media, banyak sekali infografis yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan juga ya, untuk mensosialisasikan mulai dari virusnya, kemudian cara penyebarannya, cara penanganannya, sampai protokol new normal tersebut. Itu sudah ada sebenarnya semuanya di sosial media. Rasanya berarti sosialisasi sudah sangat ini ya, sudah sangat rutin dilakukan. Cuma mungkin memang masyarakatnya memang harus memiliki kesadaran ya dok ya. Iya. Saya boleh share sekarang? Boleh, sudah bisa. Oke, sip. Ya. Sebentar, oke, sebentar ya. Sebentar. Oke, nah ini adalah slide yang saya siapkan untuk terkait bagaimana sih kita beradaptasi dengan virus SARS-CoV-2 tadi untuk menjalankan new normal ya. Jadi tadi sudah saya singgung apa sih new normal itu sebenarnya. New normal itu adalah sebenarnya cara hidup yang baru. Jadi kalau singkatnya adalah cara hidup yang baru, bagaimana kita beradaptasi dengan infeksi atau pandemi COVID-19 ini. Jadi intinya itu adalah new normal. Nah, new normal sendiri sebenarnya kalau Bapak Jokowi itu sudah mengatakan bahwa bagaimana orang Indonesia kita harus tetap produktif tetapi aman. Kuncinya adalah produktif tetapi aman terhadap wabah dari COVID-19 ini. Nah, untuk itu caranya mudah sebenarnya. Cukup mengikuti protokol kesehatan yang sudah dibuat oleh Kementerian Kesehatan dan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Nah, gugus tugas ini pun di semua provinsi, semua daerah ada. Ya, jadi memang sudah dikoordinasikan dengan baik oleh Kementerian Kesehatan. Nah, kemudian jadi ini mungkin kalau dari visualnya akan lebih mudah seperti ini. Jadi new normal itu adalah bagaimana kita beradaptasi dengan lingkungan, dengan merubah perilaku hidup kita. Ya, perilaku menjadi lebih disiplin terhadap kebersihan, personal hygiene, kebersihan diri kita dengan mentaati tadi protokol kesehatan sehingga kita tetap produktif tetapi tetap aman. Jadi kuncinya adalah disiplin terhadap protokol kesehatan supaya tetap produktif tetapi tetap aman terhadap paparan dari infeksi COVID-19 ini. Nah, dalam menghadapi new normal itu tidak bisa sekaligus langsung. Pemerintah juga mengatakan bahwa itu harus dilakukan secara bertahap dan setiap daerah juga akan berbeda adaptasinya. Mulai dari mungkin tenaga kerja ya, dari bidang tenaga kerja ini ya sudah yang sudah disiapkan oleh kementerian, yaitu bagaimana nanti kalau sudah tidak ada PSBB kita sudah harus bekerja kembali, roda ekonomi harus berputar, sudah disiapkan sebenarnya. Jadi bagaimana yang harus kita lakukan supaya kita tetap aman,
mulai terhadap paparan virus COVID-19 tadi, dan mulai dari kita berangkat kerja. Yaitu kita berangkat, kalau mau kerja pastikan kita sehat. Kalau badan nggak enak badan, kurang fit, sebaiknya kita tidak bekerja. Mending di rumah ya, Dok? Ya, sebaiknya di rumah, karena memang resiko terpaparnya aja lebih tinggi kan, karena daya tahan tubuh kita lagi turun kasarnya. Kemudian yang kedua, yang pasti gunakan masker selama keluar rumah. Pastikan, kalau nggak pakai masker nggak usah keluar rumah ya. Tapi kenapa, nanti saya jelaskan di belakang kenapa itu menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga tadi, kalau menggunakan fasilitas umum, sebisa mungkin hindari menyentuh fasilitas-fasilitas umum ya. Kalau pakai ojek online, gunakanlah helm sendiri. Terus kalau bisa bayar juga bayar pakai yang non tunai. Kemudian di fasilitas umum juga kita tetap social distancing, jaga jarak. Itu sampai di tempat kerja juga ada protokol yang harus ditaati oleh yang bekerja, dan pemerintah juga sudah membuat protokol untuk perusahaan. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan di dalam menghadapi new normal ini ya. Kalau kita sampai di kantor jangan lupa cuci tangan. Cuci tanganlah sesering mungkin. Kemudian harus sering dibersihkan daerah kita, tetap jaga jarak. Kalau dulu teman ngetik kita di sebelahnya nengok boleh, kalau sekarang sebaiknya tidak. Jadi kita tetap harus menjaga jarak. Nah, kemudian begitu sampai ke rumah juga sama. Untuk melindungi orang-orang di rumah, sebaiknya sebelum kita memeluk buah hati kita, sebelum kita bertemu orang yang kita cintai di rumah, kita memastikan bahwa kita terbebas dari virus yang kita bawa dari luar. Caranya, ya semua barang kita bersihkan dulu, cuci tangan dulu, ganti pakaian dulu, masker kita buang dulu. Ya, mandi dulu, baru kemudian kita berinteraksi dengan keluarga. Jadi pakaian yang dipakai hari itu cukup sekali langsung dicuci ya, Dok, gitu ya, Dok? Betul, termasuk masker kain. Kadang orang suka maskernya dicuci, digantung, dijemur ya kan? Jangan, sebaiknya langsung dibuang, dicuci. Kalau masker kain ya, dibuang, dicuci. Kalau masker bedah atau masker yang modelnya sekali pakai buang, itu sebaiknya dibuang dan digunting, ya, digunting kemudian dibuang di tempatnya, di tempat sampah yang tertutup. Ya, supaya juga menghindari penyebarannya apabila terpapar dengan virus ya. Jadi itu yang penting. Nah, sebenarnya kuncinya ini kan kayaknya ribet gitu ya. Sebenarnya kuncinya itu cuma 3 yang kita harus perhatikan dan harus kita ingat. Yang pertama adalah social distancing. Ya, jaga jarak. Mau bicara sama siapapun jaga jarak ya. Kemudian yang kedua adalah respiratory hygiene, yaitu menjaga kebersihan atau kesehatan daerah saluran pernapasan kita. Yang ketiga, hand hygiene. Jadi 3 poin itu yang paling penting. Dari kesemuanya itu sebenarnya poinnya hanya 3 itu yang paling penting ya. Bukan paling penting, 3. Kalau diringkas kuncinya adalah 3. Ya, jaga respiratory hygiene, hand hygiene, sama jaga jarak. Sebenarnya sesuai dengan protokol dari WHO yang tadi sempat saya singgung ya. Pertanyaannya, kenapa kita harus jaga jarak? Kenapa kita harus melindungi sistem pernapasan kita? Mengapa kita harus cuci tangan? Ya, itu akan bisa kita jawab, akan bisa kita rasionalisasikan kalau kita mengerti cara penularan virus tersebut. Nah, untuk itu, ini saya singgung sedikit. Jadi virus itu akan masuk, jadi virus ditularkan melalui droplet. Kita tahu ya, sudah banyak sosialisasi ya. Droplet, pertanyaannya droplet itu apa? Ya, droplet itu percikan yang keluar. Kalau batuk atau pas itu ya bersin ya, Dok ya? Bersin, bicara. Kan kadang orang suka bicara keluar ludah ya. Ada orang yang katanya hujan. Kalau dia ngomong kita harus jauh-jauh ya kan? Iya, betul. Iya, nah itu adalah droplet ya. Jadi kalau kita bicara, kalau kita batuk, kita bersin, itu keluar percikan-percikan, nah virusnya akan ikut di situ. Dan bahkan air ludah itu menurut penelitian itu dikatakan mengandung jumlah virus yang cukup banyak. Air ludah pasien atau ODP atau OTG, orang tanpa gejala. Yang orang tanpa gejala. Ya, orang tanpa gejala atau OTG, dia swabnya positif, dia membawa virus tetapi dia tidak ada gejala sama sekali. Dia bisa menularkan ya. Nah, jumlah virus yang paling banyak itu kalau kita lihat ya, ada visualisasi gambar, yaitu ada di belakang. Jadi daerah orofaring, jadi daerah tenggorokan ya, dan nasofaring belakang kita, itu paling banyak. Nah, untuk itu makanya kenapa kita harus melindungi saluran pernapasan. Pintu masuknya di sini, pintu keluarnya juga di sini kan. Jadi kita harus pakai masker, jaga jarak, jadi nggak gampang terkena droplet. Jadi tujuannya sebenarnya itu. Ya. Oke. Dok, sebelum mungkin lanjut, kita baca pertanyaan dulu, Dok ya? Boleh. Oke, biar selingan. Dok, ini ada yang bertanya nih, Dok. Dari Slamet Haryono.
apakah tanda-tanda awal yang dirasakan oleh seseorang bahwa dia terkena gejala COVID dan bagaimana cara mengantisipasinya agar tetap sehat, Dok, katanya? Nah, Silakan, Dok. Nah, tanda-tanda awal, jadi penyakit ini sesuatu yang baru. Saat ini masih banyak yang diteliti. Hari ini awalnya dikatakan bahwa masa inkubasi 7 sampai 14 hari. Ada yang bilang 14 hari, tetapi ternyata ada yang bilang 7 hari. Jadi penelitian masih berjalan terus. Jadi dikatakan apakah yang saya katakan hari ini benar? Bisa berubah ya. Jadi itu karena penelitian tentang virus ini masih berjalan terus, masih ongoing terus karena merupakan hal yang baru. Kalau secara general, gejala awal yang dialami oleh pasien yaitu demam. Demam, ya. Ini kalau pasien yang ada gejala ya, demam di atas 38,5. Oh, artinya itu belum batuk atau pilek dulu tuh, Dok? Justru biasanya pasien tidak pilek ya, karena ini ada lebih ke arah saluran pernapasan. Jadi demam yang demam di atas 38,5, kemudian batuk ya, batuk atau sesak napas diikuti dengan sesak napas, itu biasanya sudah lebih parah ya kondisinya. Nah, tapi memang apabila ada riwayat, jadi sebenarnya patokannya adalah setiap orang berbeda-beda gejalanya. Ada yang OTG itu betul-betul tanpa gejala, sehat, betul-betul sehat, tidak ada gejala apapun, tapi mungkin kalau kita swab hasilnya positif ya. Tetapi ada juga orang yang bergejala sangat berat, ada juga ringan. Jadi variasinya banyak. Kalau gejala yang ringan itu mulai dengan demam, kemudian ada batuk, ada gangguan pernapasan, karena kan penyakitnya adalah pneumonia mengenai saluran pernapasan kita. Ya, jadi gejala-gejala saluran pernapasan akan keluar di situ. Nah, itu gejala awal. Nah, yang paling penting adalah kalau kita mulai merasa demam, kemudian kita punya riwayat kontak, ya, jadi riwayat kontak mungkin ada nggak sengaja kita ketemu orang atau apa dengan riwayat kontak ternyata COVID-nya positif. Nah, itu sebaiknya kita segera melakukan pemeriksaan. Itu yang paling penting. Tapi kalau kita tidak ada riwayat kontak, kita juga tidak perlu terlalu khawatir. Apalagi kalau kita tidak kemana-mana. Ya, kayaknya baca berita waktu awal-awal, baca berita COVID-19 aja kayaknya langsung demam rasanya, bener ya? Parno ya, Dok ya? Langsung parno, langsung demam. Iya, betul. Dia langsung batuk, kok rasanya leher nggak enak, langsung seperti itu normal, itu namanya psikosomatis. Ya. Tetapi yang paling penting sebenarnya adalah kita menjaga kesehatan. Kembali lagi, penyebabnya virus. Virus itu sebenarnya bisa diatasi, kalau istilah kedokteran self-limiting disease. Bisa diatasi dengan daya tahan tubuh kita yang baik. Caranya adalah dengan tadi menjaga kesehatan, makan makanan bergizi, istirahat harus cukup. Kalau vitamin C, Dok, gimana, Dok? Betul, kita kalau perlu minum vitamin, yes. Kalau memang diperlukan kita perlu tambahan vitamin, boleh. Kita bisa mengkonsumsi vitamin C untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tetapi sebenarnya kalau makanan sehari-hari kita mencukupi, sebenarnya vitamin juga tidak diperlukan ya. Gitu. Jadi kalau sudah cukup itu ya, Dok ya? Ya, betul ya. Jadi sebenarnya kuncinya adalah daya tahan tubuh, yaitu dari gizi yang cukup, istirahat cukup, dan juga jangan lupa olahraga sedikit. Jangan terlalu berat, jangan di rumah aja. Kalau di rumah aja juga badan juga nggak enak kan. Jadi tetap harus ada gerak juga, gitu. Itu kuncinya. Oke, Dok, boleh lanjutkan kembali? Oke, nah jadi tadi kita kembali lagi, kita sudah tahu cara penularan virus tersebut, ya, sehingga kita tahu bahwa kita harus jaga jarak. Berapa sih zona aman? Ya, ini dikeluarkan oleh kementerian 1,5 meter sampai 2 meter, ya, itu zona aman. Jadi kalau ada percikan ludah kan nggak sampai jauh-jauh amat ya percikan. Jadi itu dikatakan zona aman 1,5 sampai 2 meter, ya, jaga jarak. Kemudian kita menjaga respiratory hygiene. Tadi pertama pakai masker kemanapun, keluar rumah kita nggak pernah tahu. Nah ini, Dok, maaf saya potong. Kalau pakai masker itu masker kain, kan sekarang udah pakai masker kain. Ya. Nah itu ada klasifikasinya juga nggak, Dok? Maskernya harus cukup tebal kah? Atau kalau yang tipis kan takutnya dropletnya bisa tembus gitu, Dok? Ya, betul. Jadi gini, masker saat ini kita nggak usah terlalu, masker tuh macam-macam ya. Memang harus yang terbaik adalah masker bedah. Ya, yang itu memang untuk tenaga kesehatan yang memang jelas-jelas memiliki resiko tinggi. Nah, tetapi kalau kita sehari-hari dan kita bisa menjaga jarak, mengikuti protokol kesehatan, sebenarnya masker kain saja cukup. Masker kainnya pastikan sebenarnya yang penting bukan maskernya. Yang paling penting adalah gunakan masker dengan benar, ya. Karena kalau masker taruhnya di sini, mau masker bedah pun sama aja. Mau N95 juga sama aja, hidungnya terbuka.
Oke. Ya, yang paling penting adalah cara menggunakan masker, bukan hanya maskernya saja. Jadi gunakanlah masker menutupi hidung dan mulut kita dengan baik sampai ke sini. Itu lebih penting, ya. Karena banyak sekarang yang kalau mau ngomong diturunin. Iya. Nah, jadi sebenarnya sama aja. Mau pakai masker N95 pun kalau ngomong diturunin sama Sama juga. aja ya dok ya. Ya, betul ya. Jadi sebenarnya lebih ke arah situ. Jadi kita nggak usah terlalu pusing dengan masker. Sekarang masker kain pun banyak. Ada yang pakai filter, bisa dikasih tisu segala macam. Silahkan. Tapi yang penting gunakan yang benar. Itu yang paling penting. Ya. Gunakan yang benar. Dan kalau bisa usahakan kalau ngomong tetap pakai masker ya dok. Betul. Jangan dibuka-buka. Ya, Karena jangan katanya suka buka-tutup gitu dok. buka tutup ya kan? Iya. Nah, nggak, sebenarnya kalau kita sudah terbiasa pakai masker nggak masalah. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa itu tidak nyaman menggunakan masker. Jadi kita harus mulai membiasakan diri ya menggunakan masker yang benar karena kita kan mau masuk ke new normal ini. Jadi gunakanlah masker dengan benar. Nah, kemudian tadi yang kedua ya lanjut ya, yaitu jaga jarak ya. Ingat zona aman 1,5 sampai 2 meter. Jadi jangan nempel-nempel. Kemudian berkumur, jangan lupa pintu masuk kuman adalah dari mulut dan dari hidung. Ya. Nah, kalau berkumur ini cukup pakai air biasa aja atau juga pakai ada tuh kan banyak merek obat-obat kumur. Obat kumur. Oke, nanti saya bahas di belakang boleh ya. Jadi berkumur yang diperlukan bukan berkumur tetapi bergargling. Berkumur sampai tenggorok. Jadi berkumur kan cuma rongga mulut. Ya, kuman kita tadi ada di tenggorok, orofaring. Ya, jadi harus berkumur atau sampai ke tenggorok atau yang kita kenal dengan gargling. Itu caranya mudah. Mengadahkan kepala 45 derajat, buang napas. Kalau zaman dulu kan begitu nggak sopan ya. Air minum dimainin, gitu. Nggak sopan. Padahal justru itu yang benar. Ya, itu bisa melindungi daerah orofaring kita juga. Nah, kemudian gunakan semprot hidung, melindungi hidung kita juga. Selain menggunakan masker, bisa juga ada perlindungan tambahan, yaitu menggunakan semprot hidung yang mengandung iota karanginan. Nanti saya jelaskan di belakang. Ya, jadi semprot hidung ini untuk mencegah virus menempel di mukosa hidung kita. Ya, nanti saya jelaskan di belakang. Nah, ini ada. Jadi sebenarnya, memang sebenarnya kalau dikatakan tadi ya, apakah kita memang disiplin kita kurang? Sebenarnya bisa dikatakan ya kalau di luar negeri ya sebenarnya berkumur itu sudah menjadi satu kebiasaan. Jadi ini adalah manfaat berkumur. Jadi bukan barang baru. Berkumur, gargling itu bukan hal yang baru. Berkumur dan gargling sudah lama terbukti memang baik mau berkumur pakai air, mau pakai air garam atau mau pakai obat kumur atau air fungsional lainnya, itu memang terbukti bisa menurunkan angka kejadian infeksi pernapasan akut. Bisa menurunkan demam pada anak, bisa membantu membersihkan atau menjaga kebersihan rongga mulut kita. Bahkan di Jepang itu merupakan salah satu pencegahan pada waktu mereka mengalami pandemi influenza. Jadi itu merupakan satu habit di luar negeri, ya kan? Nah, pertanyaannya tadi, kita berkumurnya pakai apa? Pakai air garam aja cukup nggak? Pakai air biasa cukup nggak? Kalau dari penelitian mau pakai air biasa, mau pakai di sini dikatakan penelitian teh hijau boleh, air fungsional itu memang menunjukkan bermanfaat. Jadi air herbal itu juga bisa digunakan untuk berkumur ya dok ya? Air putih, teh hijau atau itu bermanfaat, betul. Jadi itu memang terbukti bisa menurunkan angka kejadian ISPA, membantu membersihkan, menurunkan demam, memang terbukti ya dari penelitian. Nah pertanyaannya sekarang adalah sebenarnya itu kalau keadaan normal, keadaan biasa-biasa saja sehari-hari. Tetapi yang kita hadapi saat ini sesuatu yang berbeda, di luar biasa, yaitu pandemi. Ya, di mana kita tahu virus penyebabnya namanya virus SARS-CoV-2. Jadi selama masa pandemi, jadi di luar pandemi sehari-hari mau berkumur pakai air garam, mau pakai teh hijau, terserah, cukup, yes, bisa membantu. Tetapi saat ini yang kita hadapi adalah pandemi COVID-19, di mana berkumur dengan air garam atau berkumur dengan air saja tidak cukup. Ya, kalau selama pandemi, saya anjurkan untuk berkumur dengan obat kumur yang mengandung antiseptik povidone iodin 1%. Mengandung antiseptik povidone iodin 1%. Ya, 1%. Antiseptik itu apa? Istilah antiseptik dulu ya. Antiseptik itu adalah satu zat yang dapat membunuh
ya, berbagai macam kuman penyebab penyakit. Bisa bakteri, bisa virus dan jamur dan sebagainya. Ya, jadi itu zat yang dipakai untuk membunuh kuman. Nah, makanya kita perlu obat kumur yang mengandung antiseptik. Banyak obat kumur yang mengandung antiseptik. Apakah mereka efektif terhadap COVID-19? Belum tentu. Tetapi kalau obat antiseptik yang mengandung obat kumur yang mengandung antiseptik povidone-iodine 1%, nah ini ada penelitiannya. Jadi ini penelitian yang terbaru. Ya, penelitian terbaru ini penelitian in vitro study dari NUS Singapura itu dikatakan bahwa povidone-iodine, antiseptik povidone-iodine 10% konsentrasinya, 7,5% atau 1% pada obat kumur, kemudian 0,5% itu terbukti efektif membunuh 99,99% virus SARS-CoV-2 dalam 30 detik pemaparan. Dan ini jadi ini kan hal yang baru, jadi ini baru rilis dan sudah kalau saya lihat sudah banyak publikasi juga dipublish di beberapa media lokal termasuk Tribun News ya, kayaknya Tribun News sudah pernah rilis publish penelitian ini. Jadi penelitian ini penelitian in vitro terbaru ya tentang efektivitas antiseptik povidone-iodine 1%. Makanya selama pandemi berkumurlah menggunakan obat kumur yang mengandung antiseptik povidone-iodine 1%. Kalau di Indonesia brandnya itu tadi betadine, hanya ada satu ya betadine mouthwash and gargle yang mengandung povidone-iodine antiseptik 1%. Ya. Saya juga mau mengingatkan kembali dok, ngomong-ngomong kalau tadi udah diingetin. Jadi buat 20 komentar pertama live di IG Tribun Sumsel dan Sri Poko TV, juga di Facebook Tribun Sumsel dan Sri Poko TV akan mendapatkan sabun mandi antibakteri dari betadine yang tadi juga kandungannya sudah dijelaskan ya oleh Dr. Mary ya. Nah, jadi siapapun yang mau bertanya nih mumpung masih di masa pandemi silahkan berkomentar. Oke dok, boleh lanjut. Oke, nah berkumurnya, pertanyaannya berikutnya adalah berkumurnya berapa lama? Berapa kali sih kita harus berkumur ya kan? Karena kan kita kan sering-sering keluar dan sebagainya. Nah berkumurnya dianjurkan 3-5 kali dalam sehari. Ya, mungkin kalau 3-5 kali sehari ya dok? Ya, jadi 3-5 kali sehari sebelum berangkat atau di waktu activity di kantor atau di jalan sampai pulang ke rumah kurang lebih 3-5 kali sehari. Ya, itu dianjurkan untuk berkumur menggunakan cara berkumurnya semuanya ada di dalam kemasan produknya. Ya, bisa dibaca di kemasan produknya. Oke. Ya, lanjut ya. Oke, lanjut. Nah, kalau tadi bicara obat kumur betadine mouthwash and gargle ini atau obat kumur yang mengandung antiseptik povidone-iodine 1% ini itu juga banyak diteliti di luar ya. Jadi ini adalah penelitian-penelitian yang memang dilakukan di luar negeri. Jadi bukan cuman di Duke NUS yang baru, tetapi sebelumnya sudah menjadi satu protokol kesehatan di beberapa negara. Contohnya ini seperti di UK, kemudian di US, ini di US di Amerika, dan ini beberapa publish paper yang sudah dikeluarkan. Ya, jadi memang ini yang terbaru dari Duke NUS. Jadi ini memang recommended. Begitu juga lokal. Ya, jadi ini adalah yang sudah dipublish juga. Jadi efektivitas povidone-iodine mouthwash and gargle 1% itu sudah dipublish juga di media-media lokal. Bahkan kalau kita lihat YouTube, banyak sekali sekarang YouTube yang mereview efektivitas atau memaparkan penelitian-penelitian tentang efektivitas povidone-iodine mouthwash and gargle 1% itu terhadap SARS-CoV-2 tadi. Ya. Jadi silakan bisa dicari beritanya ada di mana-mana. Nah, kalau tadi bicara adalah povidone-iodine, jadi kita udah tahu ya, kita harus melindungi area mulut kita dengan pakai masker dan berkumur menggunakan povidone-iodine. Nah, bagaimana dengan hidung? Kita bisa pakai masker yang baik, yang paling sering itu hidung nih. Hidung seringkali orang nggak pakai masker sampai ke hidung, cuma di mulut. Ya. Cuma setengah hidung gitu ya dok ya? Ya cuma segini doang nih, paling sering nih. Ya kan karena nggak bisa napas katanya. Ya. Nah, jadi hidung ini mudah sekali terpapar. Untuk itu sebaiknya kita bisa memberikan proteksi tambahan yaitu menggunakan obat nasal spray. Nasal spray jadi semprot hidung yang mengandung iota karanginan. Iota karanginan itu apa? Itu adalah ganggang merah. Jadi sifatnya natural alami. Jadi bukan bahan kimia. Jadi dari ganggang merah dan dia terbukti efektif. Jadi banyak penelitian yang membuktikan bahwa dia efektif mengatasi berbagai macam virus penyebab pilek dan flu. Termasuk di dalamnya adalah human coronavirus, tapi bukan SARS-CoV ya, penelitian SARS-CoV belum ada, tetapi human coronavirus, jadi coronavirus yang lainnya. Dia terbukti efektif dapat menghilangkan 90% virus di dalam rongga hidung. Dan
dia sebenarnya bukan barang baru. Di luar negeri, di Amerika dan di beberapa negara sudah sering digunakan untuk pencegahan terhadap infeksi pilek dan flu, dan diakui aman oleh FDA. Ya. Ini dua hal baru ya dok ya. Jadi biasanya kan cuman disosialisasikan untuk cuci tangan aja, terus pakai masker. Dan ini ternyata kalau tenggorok kumur-kumur juga semprot hidung itu juga wajib nggak dok ini hukumnya? Kalau yang berkumur sebaiknya yes. Nah kalau yang nasal spray, kalau memang karena yang berkumur tadi ya berkumur itu memang sudah ada penelitiannya direct to SARS-CoV. Oke. Ya. Nah, tetapi kalau nasal spray ini dia adalah perlindungan tambahan yang bisa kita gunakan selama pandemi COVID-19. Tapi penelitiannya langsung terhadap SARS-CoV memang belum ada. Tetapi dia terbukti efektif terhadap virus yang lainnya, termasuk virus influenza. Jadi penelitiannya membuktikan dia efektif bisa membunuh virus, mengeliminasi virus influenza. Human coronavirus ya itu masih satu keluarga dengan SARS-CoV sebenarnya ya kan, human coronavirus sama SARS-CoV itu masih satu keluarga. Nah berdasarkan hal tersebut nggak ada salahnya kita memberikan perlindungan hidung kita terhadap menggunakan nasal spray iota karanginan. Nah mungkin juga kalau kita lihat beberapa protokol kesehatan bahkan yang digunakan di rumah sakit penanganan COVID-19, mereka juga menggunakan nasal spray iota karanginan dan obat kumur buat pasien dan tenaga kesehatan untuk melindungi pasien dan tenaga kesehatan di dalam mencegah penularan infeksi COVID-19. Oke. Ya, di beberapa rumah sakit termasuk rumah sakit Wisma Atlet. Oh gitu ya dok. Itu sudah dilakukan juga ya dok? Ya saat ini memang digunakan ya. Nah ini memang hal yang baru di Indonesia ya, nasal spray ini. Nah, sekarang saya mau kasih tahu cara kerjanya. Cara kerjanya sangat simpel. Dia begitu disemprotkan ke dalam hidung kita, nasal spray tersebut, dia akan membentuk satu lapisan yang kental, yang kita kenal dengan lapisan mukoadesif, membuat virusnya terperangkap. Oke. Nah, virus terperangkap, kalau virusnya ditangkap, virusnya tidak bisa nempel ke mukosa hidung kita. Karena dia tidak bisa nempel sehingga dia tidak bisa masuk ke dalam badan kita, nggak bisa menyebabkan gejala ya. Singkatnya tidak bisa menyebabkan gejala. Karena virus yang terperangkap tadi akan dikeluarkan secara alami melalui sekret hidung kita. Jadi melalui ingus dan sebagainya. Nah, jadi tidak ada aktif ingredient dari nasal spray ini yang masuk ke dalam sistemik kita. Sehingga relatif aman. Jadi betul-betul bekerja hanya di rongga hidung. Disemprot, dia nangkep virusnya dibuang. Nah, dia dari penelitian, dia terbukti dapat mengeliminasi 90% virus yang ada di dalam rongga hidung. Ya, itu. Jadi cara kerjanya sangat simpel. Jadi bisa kita gunakan sebagai perlindungan tambahan selama pandemi COVID-19 ini. Oke. Ya. Nah, yang berikutnya adalah hand hygiene. Nah, ini adalah mungkin yang terakhir ya, bicara tentang kebersihan. Tadi kalau kita udah tahu ya, pertama adalah sekali lagi diingatkan social distancing, kemudian respiratory hygiene, pakai masker dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah hand hygiene, cuci tangan. Kalau kita nggak ada fasilitas cuci tangan, sebaiknya kita menggunakan hand sanitizer dengan yang mengandung alkohol 70%. Kurang dari 70% sebaiknya tidak ya, karena ini ada penelitiannya ya. Jadi 70% baru bisa efektif terhadap virus SARS-CoV-2 ini ya. Jadi kenapa 70? Jadi kalau ada 60 sebaiknya kurang efektif ya. Kemudian kalau misalnya ada fasilitas cuci tanganlah menggunakan sabun. Ya, ini sudah banyak digembar-gemborkan oleh pemerintah, dipromosikan CTPS, cuci tangan pakai sabun. Ya, itu penting. Bahkan kalau saya lihat di Facebooknya kementerian, itu dia kasih tahu kenapa harus pakai sabun, pakai video yang menurut saya sangat membantu ya, bisa menjelaskan kenapa harus pakai sabun. Itu. Nah, pertanyaannya adalah sabun apa? Kalau selama sehari-hari seperti biasa, kondisi biasa, sabun biasa bisa. Tapi sekarang yang kita hadapi kembali lagi ya, virus, pandemi ya kan, sebaiknya yang tidak main-main ya dok ya? Iya betul, kita tidak main-main. Sebaiknya kita harus sebaiknya gunakanlah sabun yang mengandung antiseptik povidone iodine.
Nah, 7,5%. Jadi kalau tadi penelitiannya kita tahu ya, tadi kalau saya ulang lagi ini penelitiannya yang terbukti efektif membunuh 99,99% virus SARS-CoV itu adalah betadine, ya, povidone jadi 10%, 7,5%, 1% dan 0,45. Nah, kalau sabun cuci tangannya bisa menggunakan yang ini, yang warna merah nih produknya, yaitu betadine skin cleanser yang mengandung povidone iodine 7,5%. Ya. Karena sudah teruji klinis juga ya dok ya? Iya betul. Jadi uji in vitro bukan uji klinis. Jadi ujinya uji in vitro di laboratorium di Duke NUS. Nah jadi sebaiknya terutama nih buat tenaga kesehatan ya dia harus pakai karena memang resiko terpapar tinggi. Buat yang masih aktivitasnya di luar. Mungkin kalau kita yang di rumah saja ya kan nggak kemana-mana oke. Atau kita baru dari luar dari pasar dan sebagainya sebaiknya kita menggunakan yang sudah pasti sudah ada penelitiannya. Cuci tangan seberapa sering? Sesering mungkin. Sesering mungkin cuci tangan. Yes, betul, sesering mungkin. Jangan lupa, terutama anak-anak ya. Kita harus ajarkan anak-anak kita, pokoknya sesering mungkin habis pegang apapun, sebelum makan, sebelum menyentuh daerah mulut kita, cuci tanganlah sesering mungkin. Ya, mungkin itu. Nah ini yang terakhir, slide saya yang terakhir. Jadi cuma mau mengingatkan kembali bahwa kita harus bisa, Indonesia harus bisa, supaya roda ekonomi itu berputar. Ya, supaya kita bisa kembali normal, kan kita juga nggak mau kan di rumah terus ya, kita nggak bisa ketemu. Udah bosan banget ya. Iya kan, aduh kayaknya ini banget ya. Jangan kan mau jalan-jalan ya dok, ke rumah sakit aja takut ya dok ya. Betul, iya. Jadi semua banyak yang begitu takut ya kan, nah kita harus membiasakan diri. Ya, kuncinya sebenarnya adalah satu, disiplin terhadap protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kalau kita disiplin, saya yakin ini semua sudah didiskusikan oleh banyak orang termasuk dengan WHO dan sebagainya bahwa ini bisa sangat membantu membuat kita menjadi lebih produktif ya, tetap produktif tetapi kita juga tetap aman terhadap infeksi COVID-19 ini. Gitu. Oke, mungkin itu dari saya. Itu dari tadi ya pemaparan dari Dr. Mary sangat jelas, lengkap, padat ya. Mungkin kalau yang kelewatan bisa nonton lagi nanti ini tayangan ulangnya. Oke, Dok, ini dari tadi banyak banget yang bertanya, Dok, soal masalah pemaparan. Ada 9 yang bertanya nih. Ini pertanyaan dari Bang Opik. Oke. Dok, saya mau tanya mengenai coronavirus, apakah virus ini lebih berbahaya dari virus TBC? Nah, itu gimana, Dok, penjelasannya? Nah, kalau bicara virus ini lebih berbahaya, itu adalah angka kematian ya. Kita bicara angka kematian. Sebenarnya kalau bicara angka kematian, itu angka kematian TBC itu lebih banyak dibandingkan dengan virus ini, virus SARS-CoV ini. Tetapi mungkin ini adalah hal yang baru ya. Kalau TBC sudah lama sekali kita hidup berdampingan dengan TBC. Ya kan? Sampai mungkin kita sudah tidak menyadari lagi bahwa TBC ada di sekeliling kita. Iya. Ya, jadi mungkin itu sesuatu yang terlupakan, tetapi kita lupa bahwa TBC itu adalah penyakit yang kronis, yang juga bisa menimbulkan angka kematian yang relatif tinggi, khususnya di Indonesia. Dan penanganan TBC tidak mudah karena butuh pendampingan, butuh disiplin untuk minum obat OAT dengan disiplin ya, dan itu butuh bantuan orang lain, pengawas atau yang kita kenal biasanya harus ada rekan untuk mengawasi bahwa dia harus minum obat dengan rutin. Nah, karena terlalu seringnya atau mungkin sudah lama ya, jadi kita itu adalah menjadi satu hal yang biasa. Mungkin nanti ke depannya dengan new normal kita akan menjadi biasa, mungkin ya kan? Kita diharapkan seperti itu, kita bisa hidup berdampingan, tetapi kita tidak terpengaruh terhadap virus SARS-CoV tadi. Ya, jadi sebenarnya mungkin karena ini hal baru. Ya. Sebetulnya virus-virus ini semuanya berbahaya ya dok, tapi mungkin karena masyarakat sudah menganggap biasa adanya virus TBC, jadi sepertinya terlupakan seperti itu ya dok ya? Betul. Nah, sedikit koreksi sedikit. Jadi TBC bukan disebabkan oleh virus, ya, TBC oleh bakteri. Ya, jadi sedikit berbeda kuman penyebabnya. Kalau ini virus, di mana penyebarannya virus itu jadi kan kuman penyebab penyakit itu ada macam-macam. Ada bakteri, kemudian ada virus, ya kan, kemudian ada jamur, ada protozoa dan sebagainya. Nah, kalau TBC disebabkan oleh bakteri. Oleh bakteri. Ya, jadi kalau bakteri biasanya obatnya itu adalah antibiotik. Jadi antibiotik untuk bakteri, yes, betul. Tetapi kalau antibiotik untuk virus kurang tepat. Kalau virus itu biasanya influenza, pilek, flu itu biasanya oleh virus penyebabnya. Virus obatnya apa? Virus itu obatnya adalah antivirus, ya.
Nah, atau daya tahan tubuh kalau cuma kena flu yang disebabkan oleh rhinovirus atau coronavirus, human coronavirus, biasanya daya tahan tubuh saja sudah bisa membantu gitu ya. Dia self-limiting disease. Jadi memang beda, tipe penyebabnya juga berbeda, kumannya. Berbeda dan pencegahannya tentu saja berbeda ya, Dok ya. Ya. Oke, Dok, ini ada pertanyaan lagi dari Ismairin Ibing. Ibu dokter, kalau kita merasa sehat, apakah masih perlu untuk diperiksa atau melakukan rapid test katanya? Silakan, Dok. Jadi sebenarnya rapid test itu adalah satu anjuran supaya kita ingin tahu ya apakah dari sisi epidemiologi. Jadi jumlahnya kira-kira yang terpapar seberapa banyak. Nah, kalau saya secara kalau kita sehat, terus tidak ada resiko, dalam arti kita tidak kemana-mana, kita tidak ada resiko terpapar. Jadi bukan orang dengan resiko tinggi, artinya tidak pernah ke rumah sakit, tidak pernah kemana-mana. Ada betul-betul orang yang benar-benar di rumah, ya sebenarnya tidak melakukan rapid test tidak apa-apa. Tetapi apabila kita merasa bahwa kita terpapar ataupun kita punya mencurigai, oh saya tadi ketemu dia, ternyata dia sakit dan sebagainya, mau melakukan rapid, silahkan, ya kan, silahkan saja. Jadi kalau misalnya ada indikasi ketemu sama siapa dan dia sakit, bolehlah ya, Dok ya? Ya, karena kan faktor biaya juga ya. Kecuali kalau misalnya ada rapid massal mau dilakukan, monggo, silahkan. Ya, misalnya ada rapid yang mau dilakukan rapid massal, kita mau tes, silakan. Apakah kita pertama? Jadi rapid test itu sebenarnya apa sih? Rapid itu hanya melihat antibodi yang terbentuk pada waktu kita terpapar terhadap virus tersebut. Jadi kita kena virus, kemudian antibodi kita terbentuk. Walaupun kita tidak ada gejala. Jadi rapid test ini untuk sebenarnya untuk menjaring juga OTG. Jadi orang-orang yang tanpa gejala. Ya kan, di mana dia mungkin ada virusnya tetapi tidak ada gejala sama sekali. Itu ya, tadi sudah terjawab ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, Dok. Wah, banyaknya, ini kayaknya 1000 netizen yang nanya. Ada Novi Saputra nih. Dok tanya, kenapa tes rapid hasilnya kurang akurat ya, sehingga hal ini kadang membuat resah masyarakat. Kenapa kita tidak langsung tes swab saja, biar lebih pasti dan akurat hasilnya? Nah, itu gimana, Dok? Oke. Sebenarnya maunya juga swab, betul. Tetapi swab juga mahal ya. Jadi faktor biaya dan faktor resources-nya yang harus dipikirkan adalah faktor resources. Mengapa? Karena melakukan swab itu tidak semudah yang kita bayangkan. Karena cara pengambilan sampel menentukan, cara penyimpanan sampel juga menentukan, kemudian cara penanganan sampel dan pemeriksaan. Jadi banyak faktor dan butuh waktu. Ya, makanya kenapa sebenarnya yang paling akurat memang swab. Nah, mengapa dilakukan rapid? Karena ini lebih cepat dan lebih mudah dan bisa menjangkau masyarakat luas. Kuncinya itu. Atau mungkin karena rapid ini biar bisa ngelihat dulu, Dok, ada gejala apa enggak, kayak gitu nggak, Dok? Rapid itu tidak berhubungan dengan gejala. Jadi rapid itu berhubungan dengan antibodi. Pernahkah kita terpapar terhadap virus tersebut? Karena ada beberapa orang yang rapidnya positif, tetapi orangnya sehat. Jadi kalau rapid itu positif, kita langkah berikutnya baru kita swab. Karena kan swab ini resources-nya terbatas. Resources itu bukan cuma orang ya, tetapi cara pengambilan sampel itu semua sangat menentukan. Kemudian misalnya kalau misalnya di daerah ada senternya, bagaimana apakah tenaga kesehatannya bisa mengambil sampel dengan benar, ya kan? Kemudian bagaimana penanganan sampel tersebut, itu semua mempengaruhi hasil ya. Jadi memang paling baik adalah pemeriksaan swab. Jadi rapid ini sebenarnya adalah untuk menjangkau masyarakat luas supaya lebih cepat, ya kan? Jadi sebagai pintu pertama untuk eliminasi pertama. Setelah itu kalau dia rapid positif baru kita lakukan swab. Oke. Nah, itu mudah-mudahan terjawab ya. Saya juga mau mengingatkan buat pemirsa Tribun Sulsel dan Seribuku TV, sekali lagi 20 komentar pertama akan mendapatkan sabun mandi antibakteri dari Betadine. Nah, tadi kandungannya juga sudah lengkap dijelaskan oleh Dr. Mary. Oke, kita pertanyaan selanjutnya ini dari Harina Asiana. Assalamualaikum, Dokter Cantik. Apakah mengunjungi ODP yang sedang diisolasi harus menggunakan pakaian APD atau hanya jaga jarak dan pakai masker aja? Gimana, Dok? Sebaiknya sih tidak mengunjungi. Oh, nggak usah dikunjungi ya, Dok? Yes, betul. Sebaiknya, ya. Biasanya kalau ODP itu tidak boleh dikunjungi. Karena ODP ini adalah orang yang terpapar dengan orang yang swabnya positif kan.
Jadi Oke. sebaiknya tidak dikunjungi. Kalau memang biasanya kalau ODP kalau di rumah ya kita jaga jarak lah ya kan. Sebaiknya kita jaga jarak dan tetap misalnya kalau kita ada tetangga kita yang ODP, kita tetap memperhatikan tetangga kita, memberikan makanan dan sebagainya, membantu mensupport, tetapi tidak mengunjungi dalam arti kita ke rumahnya main dan sebagainya, sebaiknya tidak. Oh. Ya, betul. Dan tetap gunakan masker. Tadi sebenarnya bukan hanya mengunjungi ODP ya, tetapi setiap kita keluar rumah gunakanlah masker. Gunakanlah masker. Ya, jadi kita mau keluar rumah nih, mau ke depan, mau ke tukang sayur di depan rumah ya, sebaiknya gunakan masker. Gitu. Cara paling sederhana untuk menjaga diri, gunakan masker. Betul. Oke, pertanyaan selanjutnya ada lagi. Katanya 1000 tadi. Netizen. Oh, ada lagi nih dok. Sebentar. Dari Yuyun Yunda Rinda. Katanya, Assalamualaikum dok, mau tanya untuk hand sanitizer yang berupa strong acid dari satu merek nih dok, dari belakangnya water lah dok, dan yang serupa pokoknya selain alkohol. Nah, apakah itu bisa kita gunakan dok untuk mencegah COVID? Terima kasih. Oke. Saya kalau bicara hand sanitizer itu kita bicara evidence base. Ya, jadi bicara evidence base yang memang terbukti. Jadi banyak sekali hand sanitizer ataupun antiseptik ataupun desinfektan yang memang diklaim dapat membunuh SARS-CoV, membunuh COVID-19. Tapi kita kembali lagi ke evidence base. Saya nggak tahu dengan merek tersebut atau isinya, tetapi ada beberapa yang memang direkomendasikan. Salah satunya adalah alkohol 70%. Jadi alkohol 70%, klorin juga direkomendasikan yang memang terbukti. Jadi kita bicara selalu evidence base. Ada bukti bahwa dia memang ada penelitian terhadap virus coronavirus atau SARS-CoV-2-nya ini dan bisa membunuh virus tersebut. Kalau di luar itu saya nggak tahu. Tapi yang saya tahu alkohol 70% yang memang direkomendasikan. Dan kemudian beberapa desinfektan. Desinfektan itu adalah zat untuk membunuh mikroorganisme pada benda mati. Jadi desinfektan tidak digunakan pada makhluk hidup, ya, bedakan. Contoh, misalnya untuk ngepel, pemutih, ya, atau obat pel. Nah, itu desinfektan. Kan kita nggak mungkin menggunakan obat pel tersebut buat badan kita, walaupun sama-sama bisa untuk SARS-CoV. Bedanya di sini. Kalau antiseptik bisa membunuh kuman penyebab penyakit dan digunakan pada makhluk hidup. Kalau desinfektan digunakan pada benda mati. Kenapa dia tidak boleh digunakan pada makhluk hidup? Karena dia bersifat iritatif. Ya, jadi itu. Jadi tetapi memang ada desinfektan yang direkomendasikan. Salah satunya klorin dan sebagainya itu bisa terbukti. Ya. Jadi ada gunakan juga ya dok ya, kalau mau dipakai di makhluk hidup ya dok. Karena banyak sekali hoax ya di WA grup dan sebagainya pakai sabun pel itu untuk badan kita gitu. Nah, sebenarnya kurang tepat ya karena itu desinfektan kategorinya, bukan antiseptik. Nah, jadi itu bisa dibedakan mana yang antiseptik dan disinfektan. Kalau disinfektan cukup pakai untuk lantai, gagang pintu yang sering-sering kita sentuh ya dok ya. Betul. Jadi jangan dipakai untuk di tubuh. Ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dok, masih sanggup ya dok? Boleh, silakan. Kalau bisa saya jawab, saya jawab. Oke, ini dari Nangin Jili. Nasal spray ini aman atau boleh digunakan untuk usia mulai berapa tahun, dok? Oke, pertanyaannya bagus. Nasal spray boleh digunakan usia 1 tahun ke atas. 1 tahun ke atas. Ya, jadi ada 2 sediaan. Yang pertama sediaannya tutupnya putih, itu buat dewasa. Digunakannya sehari 3 kali, 1 semprotan hidung kanan, 1 semprotan hidung kiri. Itu yang sediaan dewasa. Ya. Yang satu lagi adalah sediaan anak-anak, tutupnya warna biru, jadi ada tulisannya kids gitu. Nah, yang anak-anak ini digunakan sehari juga 3 kali, 2 semprotan sampai 3 semprotan hidung kanan, 2 sampai 3 semprotan hidung kiri. Nah, orang dewasa mau pakai anak boleh nggak? Boleh. Cara dosisnya sama, 2 sampai 3 semprotan hidung kanan, 2 sampai 3 semprotan hidung kiri. Jadi dosis anak dengan dewasa sama. Yang membedakan hanya alatnya, device-nya. Kalau anak-anak, dia semprotannya lebih lembut. Nah, kalau yang dewasa kan mungkin lebih banyak. Jadi cukup 1 semprotan dia lebih banyak yang disemprot. Jadi perbedaannya hanya di alat ya, karena menyesuaikan juga kan anak-anak kan belum terlalu bisa apa ya. Jadi nggak gelagapan gitu ya.
Ya, betul. Oke, ini dok, ada dua lagi nih. Dari Oman. Dok, apakah masker kesehatan atau masker kain yang paling baik digunakan untuk sehari-hari? Nah, ini sebetulnya tadi sudah disinggung ya oleh Dokter Mary, tapi mungkin dia pengen perbedaannya yang lebih baik yang mana nih katanya dok? Oke, jadi masker itu sebenarnya saya bicara dulu masker ya. Masker itu ada macam-macam. Masker yang untuk tenaga kesehatan yang terpapar, yang betul-betul beresiko, yang kita kenal dengan N95. Ya, orang awam perlu nggak pakai N95? Tidak perlu. Itu hanya untuk tenaga kesehatan. Ya, yang memang berhubungan atau terpapar langsung dengan pasien COVID. Kenapa? Karena N95 ini itu betul-betul ketat. Ya, kalau tenaga kesehatan aja pakai N95 itu tidak tahan terlalu lama. 2-3 jam aja sudah engap. Nah, kemudian N95 ini tidak didesain, ada beberapa kontraindikasi. Jadi tidak boleh dipakai oleh pertama pasien anak, ya. Pasien anak tidak boleh pakai N95. Ya, kemudian yang kedua, pasien tua yang memang ada gangguan pernapasan. Ya, nggak boleh, bisa lemes dia. Yang ketiga, pasien atau orang dengan bulu banyak di sini, bro. Oh, kenapa? Cuma pakai N95. N95 itu betul-betul rapat. Tapi kalau ada bulu-bulu atau janggut, akan ada bolong kan artinya. Akan ada celah ya dok? Iya betul, ada celah. Jadi ngapain pakai N95? Ya kan kuncinya sebenarnya itu. Karena N95 kalau kita lihat bentuknya lebih banyak kayak sumpuk gitu ya. Ya, itu ya. Jadi itu beberapa poin mengapa orang awam tidak perlu pakai N95. Jadi nggak usah beli mahal-mahal sampai berapa juta, itu percuma, nggak usah. Ya. Nah, kemudian yang kedua masker bedah. Masker bedah itu yang warnanya depannya ada warna hijau, dalamnya putih. Ya. Nah, itu digunakan oleh tenaga kesehatan ya yang mungkin ada di dalam lingkungan rumah sakit, tetapi dia tidak merawat pasien COVID. Ya, jadi semua orang yang ada di rumah sakit menggunakan masker bedah. Masker bedah itu bagian yang berwarna di luar, yang putih di dalam. Gunanya apa? Yang bagian berwarna ini waterproof. Jadi supaya kalau ada yang ciprat-cipratan dia nggak kena. Kan yang di sini yang bagian dalam yang warnanya putih itu dia ada absorbennya. Jadi kalau kita ngomong ludah-ludah kita masuknya ke situ, diserap di situ. Ya, jadi itu gunanya. Ya, dok, ya. Ya. Jadi nah kalau orang awam pakainya apa? Pakainya masker kain saja cukup. Keluar rumah, ya, selama tadi kembali lagi, selama kita menjalankan disiplin terhadap protokol kesehatan, itu masker kain saja cukup. Kenapa? Distancing penting. Ya, zona aman 2 meter, 1,5 sampai 2 meter, masker kain saja cukup. Tetapi yang harus diingat tadi kembali lagi, cara pakai masker lebih penting daripada maskernya. Nah, ya, kamu mau pakai N95, mau masker bedah, kalau di sini sama aja, ya kan? Jadi kuncinya itu sebenarnya. Iya, tuh dengerin kata Dokter Mary. Jadi sebetulnya yang paling penting adalah cara pemakaian maskernya. Tutup hidungnya sampai ke bawah ya dok ya? Ya, sampai sini semua. Oke, nah tuh jadi percuma kalau mau pakainya cuma sampai segini, terus kalau ngomong dibuka percuma. Dropletnya tetap masuk. Ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Operator? Oke. Nah, ini dari mavi.v20. Ini dari IG Seripu nih. Dok, bagaimana jika kita mengalami demam yang membuat kita was-was untuk berobat keluar? Apakah aman untuk menggunakan obat apotik biasa yang dijual bebas? Dan batuk pun sekarang takut dok buat berobat. Oke. Jadi kalau kita demam ya, selama masa pandemi ini, kalau kita demam, kalau kita sakit, kita bisa gunakan obat yang dijual bebas dulu, ya, paracetamol dan sebagainya, kita coba. Tetapi kalau 1-2 hari nggak turun juga demamnya, jangan dibiarkan. Ya, apalagi kalau 3 hari. Sekarang ini lagi wabah, misalnya demam berdarah. Ya, bisa aja demamnya karena demam berdarah. Ya, jangan dibiarkan. Nggak usah takut ke rumah sakit. Sekarang sudah banyak telemedicine, bukan? Iya. Nah, silakan berkonsultasi dengan dokter atau rumah sakit. Saya yakin semua rumah sakit sudah menerapkan yang namanya telemedicine. Nah, di situ bisa konsultasi dengan dokter secara online langsung. Dok, ini apa yang harus saya lakukan? Dokter bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi. Manfaatkan telemedicine. Ya, mungkin itu bisa membantu kalau kita takut. Tuh. Tapi kalau pakai telemedicine kayaknya nggak afdol gitu dok, karena nggak disentuh dokter ya gitu. Katanya tangan dokter kalau udah nyentuh badan pasien udah bisa
langsung udah ya. bisa ngerasa seger aja gitu. Tapi nggak masalah ya dok ya sebenarnya. Nggak masalah, betul ya. Oke. Mungkin Ini dengan dari telemedicine kita bisa tahu juga anjuran dokter gimana, apakah harus ke rumah sakit ataukah mungkin ada beberapa rumah sakit sekarang memberikan pelayanan datang ke rumah, bahkan pemeriksaan di rumah. Ya kan, mau pemeriksaan laboratorium di rumah, kemudian mau periksa rapid juga di rumah. Itu beberapa rumah sakit juga memberikan pelayanan seperti itu. Silakan dimanfaatkan. Nah, itu dia ya, tadi udah dikasih tahu Dokter Mary juga. Oke, masih ada ini ya. Oke, dari Sela Aprilia 1263 dari IG Sripo. Dok, dari mana saja sih muncul bakteri itu, Dok? Oke, ini pertanyaan sangat mendasar, Dok. Bakteri. Jadi bukan virus ya, bakteri ya. Dia nanya Ya, bakteri. jadi kuman itu macam-macam penyebab penyakit, ada bakteri, ada virus, ada jamur. Kalau bicara bakteri itu ada di sekeliling kita. Kita hidup di dunia penuh dengan kuman. Oke. Ya. Ada bakteri di udara semua ada. Debu pun ada bakterinya. Jadi kita semuanya hidup dari mana-mana. Nah, di tubuh kita pun ada yang kita kenal dengan flora normal, bakteri juga. Kulit kita ada flora normal, usus kita ada flora normal, itu pun bakteri. Kemudian area kewanitaan kita ada flora normal, itu juga bakteri. Ya. Jadi sebenarnya bakteri itu ada di mana-mana. Kita hidup di dunia penuh kuman. Ya. Apakah kita selalu khawatir kita sakit? Nggak perlu terlalu khawatir. Tuhan menciptakan kita punya daya tahan tubuh. Nah, daya tahan tubuh kita inilah yang fungsinya adalah memerangi kuman-kuman yang sebisa mungkin dia akan perangi. Kalau dia sampai muncul gejala, artinya daya tahan tubuh kita sudah berusaha maksimal untuk melawan kuman tersebut ya. Ini bahasa awam yang mudahnya ya. Pertama, begitu kuman kita terpapar dengan kuman atau kuman yang infeksius, daya tahan tubuh kita yang berperan pertama. Dia akan melawan kuman, baik itu bakteri atau virus. Dengan gejala apa? Mulai demam. Demam itu adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh. Ya. Kemudian ada juga dengan batuk, muntah. Jadi kalau kita makan makanan yang misalnya kurang bersih, ya kan? Makanan yang sudah basi, kita makan, muntah. Itu adalah salah satu mekanisme pertahanan tubuh, mengeluarkan makanan tersebut. Nah, jadi itu adalah mekanisme pertahanan yang pertama kali akan dilakukan. Nah, kalau itu nggak mempan, baru kemudian menimbulkan gejala yang lebih berat. Nah, disitulah kita perlu obat-obatan atau perlu konsultasi dengan dokter. Jadi, kalau ditanya dari mana, selalu kita hidup dengan dunia penuh kuman. Gitu. Semua ya dok ya, bahkan handphone yang sering setiap saat dipegang pun ada bakterinya ya dok ya. Justru handphone ini paling banyak. Nah, ada di beberapa media di luar mengatakan bahwa jumlah kuman di handphone ini bisa lebih banyak 50-100 kali lebih banyak dari toilet umum. Waduh. Karena pertanyaan waktu saya beberapa kali bicara, pertanyaannya terutama awak media ya, media tiap hari ya pakai handphone kan sekarang. Betul. Pernah nggak bersihin handphone? Kayaknya enggak deh dok. Kayaknya nggak pernah, betul. Padahal bangun tidur yang dipegang pertama handphone. Mau makan pegang handphone dulu kan? Iya betul. Udah cuci tangan, pegang handphone dulu baru makan. Nah habis makan pegang handphone lagi. Ya di toilet pun bawa handphone. Ya, tuh, udah di toilet ada bakteri, bawa handphone tambah banyak ya dok ya? Iya betul. Jadi ini yang paling sering kita lupakan, handphone. Jadi bersihkanlah handphone sesering mungkin. Karena ya handphone tiap saat tuh dipegang, bangun tidur segala macem. Oke. Terima kasih dok. Ini lanjut lagi nih, ada dari Andi Gunardi. Dok, kalau olahraga lari ini misalnya lagi jogging sendirian dengan intensitas sedang di lingkungan rumah, apakah berbahaya bermasker dok? Oke. Nah ini juga dilema ya. Sebenarnya anjuran adalah selalu bergunakan masker apabila di luar rumah, ya kan? Termasuk kalau kita beraktivitas jalan pagi karena kita ketemu orang ya. Nah, bagaimana dengan lari? Sebenarnya kalau dari kedokteran olahraga yang cukup lumayan lari seperti lari dan sebagainya tidak direkomendasikan menggunakan masker, karena kan memang akan mengganggu flow dari udara karena kita butuh oksigen. Ya, jadi mungkin kita bisa akali ini dari saya sendiri ya. Jadi mungkin kita bisa akali kita menggunakan maskernya kalau kita bertemu orang. Jadi selalu sediakan masker. Selama tidak ada orang, kalau tadi aktivitas sendirian tidak ada orang, misalnya pagi-pagi tidak menggunakan masker. Tapi kalau kita ketemu orang, pakailah masker. Ya mungkin kita bisa akali seperti itu. Tetapi memang kalau olahraga seperti lari, bersepeda yang cukup
membuat kita ngos-ngosan, itu memang masker itu tidak direkomendasikan karena bisa mengganggu flow udara, oksigen yang kita Jadi butuh. artinya olahraganya cukup di rumah aja ya, Dok? Atau Sebenarnya kita boleh beraktivitas di luar rumah. Jadi misalnya kalau kita mau jalan pagi gunakan masker. Kalau jalan kan nggak ngos-ngosan kan, jalan sambil berolahraga ringan nggak apa-apa. Tapi kalau kita mau lari ya kita tetap jaga jarak saja sama orang. Kalau tidak menggunakan masker jaga jarak. melihat kondisi juga ya, Dok ya? Ya, lihat kondisi, betul. Oke, terima kasih dokter. Ini udah selesai pertanyaannya ya? Oke. Oh, masih ada? Masih ada satu lagi, Dok. Oke. Oke, ini yang terakhir ya. Dari Edwin Aprian. Oh, bukan. Dari mana nih? Oh, dari ini. Dari Anita Kimriel. Dok, sebenarnya kalau bepergian selain memakai masker, apakah masih perlu pakai face shield? Karena aku lihat masih banyak yang pakai di luaran. Makasih, Dok. Oke. Kalau face shield ya. Jadi sebenarnya gini, kalau masker itu adalah perlindungan yang pertama, yang wajib. Ya, karena kita melindungi area kita, itu wajib. Nah, kalau face shield itu tidak wajib. Karena kita tidak mungkin menyuruh semua orang pakai face shield. Tapi kalau mau pakai silahkan, ya kan? Itu mungkin akan biasanya saya lebih merekomendasikan menggunakan face shield untuk orang-orang yang memang tidak mungkin menghindari tidak bertemu orang. Contoh, kalau di supermarket kasirnya, nah kan itu juga jaraknya kan susah ya, dia harus di situ terus. Itu saya setuju menggunakan face shield. Tapi kalau kita bisa menjaga jarak dengan orang lain, kita bisa menghindari sesuai dengan protokol kesehatan, sebenarnya menggunakan masker saja cukup. Ya, karena kita bisa mengatur. Tapi kalau kayak kasir, dia nggak bisa kemana-mana, dia hanya di situ, ya kan. Kemudian tenaga kesehatan, karena dia harus periksa pasien, kan nggak mungkin periksanya jauh-jauh. Ya, dia mau pakai dokter, mau pakai face shield, ini misalnya mau ambil darah, mau pakai face shield, silakan. Itu akan membantu. Jadi itu proteksi tambahan digunakan kapan bila dirasa perlu. Ya, ideal sebenarnya itu lebih ideal, betul. Tetapi apakah kita semua harus pakai face shield di luar rumah, ya itu juga sedikit agak berlebihan juga ya sebenarnya. Ya. Nampaknya nanti semua jadi kayak robot ya, Dok, kalau pakai face shield. Ya, betul. Dok, tadi saya bilang terakhir, tapi ini terakhir, Dok. Satu lagi. Dari Edwin Apriansyah. Izin bertanya, sebaiknya kalau menggunakan masker kain sehari diperlukan berapa kali ganti? Oke. Sebenarnya nggak usah masker kain, masker bedah aja itu sebenarnya harus diganti setiap 4 jam atau maksimal 1 hari 1, maksimal ya. Tapi kalau bisa lebih sering sebaiknya diganti. Jadi kapan kita harus mengganti masker? Kalau kita tidak yakin masker yang kita pakai ini sudah terkontaminasi. Contoh, misalnya saya pakai masker, ya, kemudian saya panas atau ngap, saya buka, terus saya taruh sembarangan. Nah, apakah saya mau pakai lagi? Sebaiknya jangan, karena kita nggak tahu apakah masker yang kita tinggalkan tadi itu terpapar atau tidak. Ya, jadi prinsipnya adalah kalau kita memang pasang terus segini, itu sih nggak masalah. Ya, artinya memang kita pakai betul-betul kita pakai, itu nggak masalah. Tetapi kalau kita tinggalkan, lepas, copot, taruh di mana-mana, itu apakah betul-betul bisa menjamin itu tidak terkontaminasi? Sebaiknya diganti. Itu jadi prinsipnya itu. Ya, tapi maksimal 1 hari harus ganti. Maksimal 1 hari harus ganti. Dan kalau misalnya pun masker kain itu bisa beberapa hari ya, Dok, katanya ya, Dok. Dan itu harus dicuci ya. Masker kain setiap hari harus dicuci. Oh, setiap hari harus dicuci. Iya, jadi setiap pulang ke rumah langsung cuci. Kalau bisa sesering mungkin. Jadi kalau memang kita ke pasar misalnya, pulang dari pasar ya langsung cuci, ganti langsung masker rendam baru. Ya, langsung cuci. Iya, betul, ganti masker baru. Jadi setiap kita keluar rumah, masuk ke rumah, masker diganti. Kalau mau keluar lagi ya, jadi bolak-balik harus diganti. Jadi memang kita harus rajin mencuci masker. Oke, itu dia tadi ya pertanyaan-pertanyaannya sudah dijawab semua oleh Dr. Mary. Terima kasih juga untuk Dr. Mary sudah menjelaskan dengan sangat detail dan lengkap. Nah, intinya adalah kita harus memulai membiasakan hidup dengan disiplin ya, Dok ya. Disiplin kesehatan, mencuci tangan, pakai masker. Terus tadi juga ada tambahan untuk sering berkumur-kumur sampai di tenggorokan. Terus kemudian ada semprot hidung ya, Dok ya. Kalau bisa dilakukan. Oke, terima kasih Dr. Mary sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan kami. Mudah-mudahan ini sangat-sangat masuk untuk bisa diterapkan di masyarakat kita
tentunya untuk melindungi, memproteksi diri kita dan keluarga dari virus yang saat ini sedang menjadi momok kehidupan kita nih. Makasih Dokter Mary. Sama-sama, semoga bermanfaat ya buat kita semua untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih Dokter Mary. Nanti kita akan berbincang kembali di lain waktu. Kita tutup dulu sambungan dengan Dokter Mary. Sampai jumpa, Ya, Dok. sampai jumpa. Baik, itu dia tadi perbincangan saya dengan Dokter Mary. Saya rasa itu sudah cukup jelas dan detail. Tadi juga saya sudah mengingatkan 20 komentar pertama akan mendapatkan hadiah sabun mandi antibakteri dari Betadine. Dan yang sudah dibaca tadi pertanyaannya, silahkan mengambil hadiah di Geraha Tribun ya. Hadiah bisa diambil mulai Senin 8 Juni 2020. Mulai Senin 8 Juni 2020 jam 10 sampai jam 3 sore ya. Jam 10 pagi dari dari jam 10 sampai jam 3 sore. Kalau gitu waktunya saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menyaksikan live talk kami bersama Dr. Mary, bagaimana tetap menjaga kesehatan walaupun kita akan menjalani new normal. Kalau gitu saya pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Nah, itu tadi proses live Sumsel Virtual Fest yang menghadirkan narasumber yang seru. Kita akan jumpa lagi besok. Ikuti terus acara ini, Sumsel Virtual Fest 2020 di YouTube-nya Sri Kupu TV dan Tribun Sumsel. Bye!